Shalom, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Sengsara kelima, mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 April tahun 2025, dengan bahan bacaan dari Perjanjian Baru Matius 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang 10, serta tema mingguan Gemim, penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena tuntunan penyertaan Tuhan kami rasakan sampai saat ini. Berkat Tuhan masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, terlebih nafas kehidupan dan waktu dan kesempatan Tuhan berikan sampai saat ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami bersyukur di saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, serta menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Biarlah kasih Tuhan terus memberkati kami, memberi kekuatan kemampuan sehingga kami boleh laksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, memberkati kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Matius 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Diberi perikop Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak
yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Pada minggu berjalan tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 April tahun 2025 di minggu sengsara yang kelima. Tema bulanan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus mendorong orang percaya berdamai dengan segenap ciptaan Allah. Tema mingguan penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Matius 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Alasan pemilihan tema: penyesalan tidak dapat mengubah masa lalu. Begitu juga kekhawatiran tidak dapat mengubah masa depan. Menyesali apa yang sudah terjadi dapat membuat orang menyalahkan diri sendiri dan memperburuk keadaan. Terlalu menyalahkan diri sendiri atas kesalahan dapat berakibat berbagai dampak negatif, baik secara mental, emosi, maupun fisik. Beberapa akibat yang dapat terjadi antara lain kecemasan, stres, dan depresi, merasa tidak berharga dan ragu terhadap kemampuannya, sulit memaafkan diri sendiri, perasaan bersalah yang berkepanjangan, kehilangan semangat hidup, bahkan bunuh diri. Penyesalan adalah hal yang manusiawi, karena kodrat manusia lemah dan terbatas, sehingga seringkali salah dalam mengambil keputusan. Jadi, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan. Persoalannya adalah bagaimana kita memperbaiki kesalahan. Thomas Alva Edison yang terkenal dengan sikapnya terhadap kegagalan dalam inovasi mengatakan, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Banyak pemikir sukses menekankan bahwa kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Demikian juga dengan kehidupan beriman. Diperlukan penyesalan atas dosa dan kesalahan, lalu bertobat untuk mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Perenungan minggu ini kita akan dituntun oleh tema penyesalan karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Pembahasan teks Alkitab. Matius 27 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10 menceritakan peristiwa telah penangkapan Yesus Kristus, khususnya ketika Sanhedrin, yaitu majelis hakim yang terdiri dari para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi,
mengambil keputusan untuk membunuh Yesus Kristus dan menyerahkannya kepada Pilatus. Yudas Iskariot menyesali dosanya lalu menggantung diri. Ayat yang pertama, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus Kristus ditangkap di Taman Getsemani, mula-mula ia dibawa kepada Honas, lalu kepada imam besar Kayafas, dan ke Sanhedrin. Ayat pertama menunjuk pada pengadilan Sanhedrin, majelis tertinggi dalam sistem hukum agama Yahudi. Sanhedrin terdiri dari para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Dengan jumlah anggota 71 orang. Mereka memiliki wewenang untuk mengadili perkara-perkara agama, sosial, dan hukum. Khususnya kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran Taurat. Sanhedrin juga berperan mengawasi ajaran keagamaan serta menentukan kebijakan bagi bangsa Yahudi. Frasa mengambil keputusan dalam bahasa aslinya Yunani, symbolio, artinya bersekongkol, berunding, keputusan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bersekongkol atau persekongkolan, bersekutu dengan maksud jahat. Keputusan Sanhedrin bukan didasarkan pada keadilan, melainkan kebencian dan ketakutan terhadap Yesus Kristus yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Ayat 2, mengapa Yesus Kristus diserahkan kepada Pilatus? Karena wilayah Yehuda dan Israel berada di bawah jajahan pemerintah Romawi, sehingga hukum yang berlaku menggunakan hukum Romawi yang memiliki kewenangan untuk menghukum mati. Sementara hukum agama Yahudi secara khusus hanya diberikan kewenangan untuk mengawasi pelanggaran Taurat. Pontius Pilatus sebagai wali negeri, gubernur Romawi, disebut oleh para ahli sejarah sebagai prokurator atau pejabat Romawi yang bertanggung jawab atas provinsi Yudea pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius sekitar tahun 26 sampai dengan 36 Masehi. Memiliki wewenang untuk mengeksekusi sehingga mereka menyerahkan Yesus Kristus kepadanya agar dihukum mati. Ayat 3, pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia. Kata menyesalah dari kata menyesal dalam bahasa Yunani, metamelomai. Bernuansa putus asa, hilang harapan, tidak mempunyai harapan lagi untuk mengubah keputusan atau keadaan. Yudas Iskariot menunjukkan tanda penyesalannya dengan mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan pengakuannya, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah.
Apa yang membuat Yudas Iskariot menyesal? Menurut tafsiran dari Matthew Henry, bahwa ketika Yudas Iskariot melihat bahwa Yesus Kristus telah dijatuhi hukuman mati, mungkin Yudas Iskariot berharap bahwa Yesus Kristus akan dapat meloloskan diri dengan membela diri di depan pengadilan sehingga ia dibebaskan. Dengan demikian, Yesus Kristus akan memperoleh kehormatan. Sedangkan orang-orang Yahudi itu akan mendapat malu. Sedangkan dia mendapatkan uang dan tidak ada hal-hal buruk yang akan terjadi. Sehingga ketika Yesus Kristus dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Artinya, Yudas Iskariot putus asa dan menyalahkan dirinya sendiri. Dapat disimpulkan tafsiran Matthew Henry tentang ayat ini bahwa ada dua motif Yudas Iskariot mengkhianati dan menjual Yesus Kristus. Pertama, uang 30 perak. Kedua, Yesus Kristus akan memperoleh kehormatan. Sedangkan orang-orang Yahudi akan mendapat malu. Penyataan, penyesalan, dan sikap Yudas Iskariot mengembalikan uang 30 keping perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua, menegaskan bahwa ia ingin menutupi kesalahan, membenarkan dirinya. Penyesalan yang tulus lahir dari suara hati nurani, walaupun penyesalan tidak selalu membawa perubahan hidup yang lebih baik. Uang adalah alat tukar yang dapat membeli kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan lainnya, sehingga dapat memuaskan dan menyenangkan tubuh. Tetapi uang dapat menjadi sumber orang melakukan tindakan penipuan, pengkhianatan, dan berbagai kejahatan lainnya. Bahkan uang hasil kejahatan dapat juga menjadi sumber malapetaka. Ayat yang keempat, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, adalah ungkapan kesadaran dan penyesalan Yudas Iskariot, serta pengakuan dosa karena telah menyebabkan Yesus Kristus dihukum mati. Ia menyadari bahwa gurunya adalah orang yang tidak bersalah, karena Yudas Iskariot telah mengalami, melihat, dan merasakan hidup bersama Yesus Kristus selama kurang lebih 3 tahun. Bahwa ia tidak pernah melakukan tindakan dosa. Penyesalan dan pengakuan dosa ternyata tidak membuat Yudas Iskariot bertobat dan membaharui dirinya. Jika dibandingkan dengan Petrus yang jatuh ke dalam dosa karena menyangkal Yesus Kristus, yang bertobat dan mengubah dirinya, lalu melanjutkan hidup dengan baik serta bersaksi tentang Injil. Maka Yudas Iskariot mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri. Mengapa? Karena penyesalan Yudas Iskariot bersifat emosional dan duniawi. Bukan pertobatan sejati yang membawa kepada pengampunan. Petrus bertobat karena pandangan Yesus Kristus. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Lukas 22 ayat 61 sampai dengan ayat 6.
menangis dengan arti sedihnya. Pikros adalah ekspresi emosional karena merasa terjebak dalam situasi yang sulit sehingga melakukan hal yang menyangkal prinsip hidupnya atau keyakinannya. Pandangan Yesus Kristus yang bermakna teguran, belas kasihan, dan peringatan menyadarkan Petrus sehingga ia menangis dengan sedih. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Adalah ungkapan sinis dan dingin terhadap Yudas Iskariot. Hal ini menunjukkan kemunafikan karena mereka telah memanfaatkan Yudas Iskariot agar berkhianat kepada gurunya. Untuk rencana jahat mereka, tetapi tidak peduli dengan perasaan bersalahnya. Ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Yudas Iskariot melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi menginginkannya dan sadar bahwa uang itu berasal dari tindakan yang salah. Melemparkan uang ke bait suci mungkin juga merupakan tindakan putus asa. Seolah-olah Yudas Iskariot ingin melemparkan tanggung jawab. Yudas Iskariot menggantung diri. Dalam bahasa Yunani, apek sotiho eng on nesef himself. Tetapi Kisah Para Rasul 1 ayat 18 mencatat bahwa tubuhnya jatuh dan perutnya pecah. Kedua ayat ini harus dipahami sebagai dua bagian dari satu kejadian. Kemungkinan Yudas Iskariot menggantung diri sendiri di tempat ini atau di pohon. Dan kemudian tali putus atau cabang patah menyebabkan tubuhnya jatuh dan hancur. Kisah ini menggambarkan akibat tragis dari pengkhianatan, penyesalan, dan keputusasaan tanpa ini. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Uang darah artinya uang yang diperoleh dari tindakan yang menyebabkan kematian seseorang. Makna dan implikasi firman. Pertama, persekongkolan berarti berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan. Bersekutu dengan maksud jahat adalah tindakan melawan keadilan dan kebenaran. Persekongkolan terjadi ketika sekelompok orang merasa lemah dan terancam, kehilangan pengaruh, kekuasaan, dan kenyamanan. Motif ketakutan melahirkan kebencian dan menghalalkan segala cara. Ketika merasa tidak mampu bersaing secara adil atau fair. Persekongkolan terjadi dalam struktur dan institusi sosial maupun di dalam institusi rohani. Keadilan atau finance dalam konteks dinamika kemajemukan menempatkan kesetaraan dan kebaikan sebagai nilai luhur. Gereja sebagai bagian dari masyarakat akan selalu bersentuhan dengan dinamika politik. Persekongkolan Sanhedrin yang menghukum mati Yesus Kristus adalah tindakan mematikan keadilan dan kebenaran.
absolut. Kiranya kita sebagai gereja, baik sebagai institusi maupun secara individu, tidak bersekongkol seperti Sanhedrin. Kedua, penyesalan tanpa pertobatan tidak mengubah keadaan menjadi lebih baik. Yudas Iskariot menyesal, putus asa, dan menggantung diri. Yudas Iskariot menyesali perbuatannya, namun dia mencari pengampunan dan kebenaran di tempat yang salah. Ia berhadapan dengan orang-orang munafik yang memanfaatkan dirinya demi kepentingan mereka. Ini menjadi peringatan bagi kita, orang percaya, bahwa dosa tanpa pertobatan sejati membawa kehancuran. Berbeda dengan Petrus yang menyangkal Yesus Kristus, tetapi bertobat dan kembali melakukan kehendak gurunya. Pengakuan dosa yang tulus untuk bertobat adalah langkah pemulihan dan keselamatan. Ketika kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Yesus Kristus. Jangan berdalih membenarkan diri atau mencari pembenaran dari orang-orang munafik. Ketiga, apakah Tuhan Allah berkenan menerima persembahan dari uang darah? Renungkanlah Maleakhi 1 ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Yesaya 1 ayat 13 berkata, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihat, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Amsal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Demikian penjabaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami telah membaca firman Tuhan dan menjabarkan di dalam trilogi pembangunan. Biarlah Tuhan memberi kekuatan kemampuan dalam firman Tuhan, sehingga kami mampu merealisasikan firman-Mu di dalam kehidupan kita. Terpujilah Engkau Bapa di surga, berkenan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Penyertaan Tuhan kami selalu kami. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur, dan bermohon kepada. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom, damai